Yang ketiga, ini yang paling penting. Yang paling penting, bentuk ujian yang sering kita lupakan. Apa itu? Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini ujian. Karena orang yang beriman, tatkala kita sudah beriman, sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus ia kerjakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Setiap perintah yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semaksimal mungkin. Kalau perintah-perintah Allah yang begitu banyak, yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu dalam kajian kali ini, nggak bisa. Tapi insya Allah hampir semua yang hadir di kajian kali ini tahu mana perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling pertama adalah sholat, kemudian puasa, kemudian haji bagi yang mampu, kemudian apa lagi? Membayar zakat, kemudian puasa, rukun Islam yang 5. Dan yang lainnya juga ada. Kalau larangan-larangan ini kita terjang, kalau perintah-perintah ini kita langgar, dilanggar semuanya. Ini dilanggar, itu dilanggar. Artinya kita belum beriman atau iman kita belum sempurna. Karena iman bukan hanya di mulut saja, tapi perlu aplikasi kerja. Perlu dikerjakan. Beriman, sholat tidak. Kalau tidak sholat, tidak beriman. Karena Nabi SAW mengatakan, bainal kufri, bainal syirki wal kufri tarkus sholat, faman tarakaha faqad kafara, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pembeda antara orang yang Islam dan orang yang non Muslim adalah sholatnya. Kalau tidak sholat 5 waktu, kafir. Ditinggalkan semuanya. Gak mau sholat sama sekali, kafir. Tidaklah beriman. Perintah-perintah Allah SWT kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan, kalau kita langgar, berarti kita belum beriman. Bagaimana? Ya kita belajar. Apa sih perintah-perintah Allah kepada kita? Selain sholat, selain zakat, selain puasa, selain haji, apa? Banyak. Kita harus mengetahuinya. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, mari, kalau kita ingin mendapatkan surga yang Allah janjikan, kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut semaksimal mungkin. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita sebenarnya mudah sekali. Coba kalau kita bandingkan dengan perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa bu perintahnya bu? Perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk apa Pak? Untuk apa? Bukan sekedar membunuh, tetapi menyembelih dengan tangannya. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dia berkata kepada anaknya, wahai Ismail, saya bermimpi, saya telah menyembelihmu. Mimpinya para nabi adalah hak benar. Kita tidak diperintahkan seperti itu, tidak. Kalau kita diperintahkan seperti itu, mana mungkin kita bisa? Mustahil. Kita hanya diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Kita hanya diperintahkan untuk puasa yang wajib Ramadan. Kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan zakat. Itu pun bagi yang mampu, yang memiliki harta yang lebih. Kita diperintahkan untuk haji atau umrah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada istri,
berbuat baik kepada anak, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia. Banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ataupun yang sunnah yang dianjurkan. Seandainya kita diperintahkan seperti perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim, mana mungkin bisa? Enggak mungkin. Alhamdulillah perintahnya bukan itu. Perintahnya hanya melaksanakan salat, puasa, haji, berlaku baik pada tetangga, pada istri, pada anak, pada teman. Maka tatkala Nabi Ibrahim bisa dan hampir melaksanakan tugasnya, perintahnya, Allah berikan pahala dan ganjaran yang besar. Ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita semua, seandainya kita betul-betul mengerjakannya dengan baik, kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa terpaksa. Jangan merasa terpaksa beban. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan legowo, dengan senang, dengan ikhlas. Yang ketiga, ketika dia beriman, kemudian dilarang oleh Allah SWT, dia harus mengerjakannya. Dia harus meninggalkannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa ma nahaitukum anhu fantahu." Kata Nabi SAW, apa yang aku larang, tinggalkanlah. Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Kata Nabi SAW.